Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ. Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Makam-makam keramat di Bogor yang ramai peziarah. Tak hanya datang dari sekitar Bogor saja, peziarah juga berasal dari kota-kota lain. Berikut ini beberapa makam tersebut. 1. Makam Keramat Empang Bogor. Makam Empang Bogor merupakan salah satu makam keramat di kota Bogor yang paling banyak didatangi peziarah. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir para habib yang menjadi panutan umat Islam khususnya warga Bogor. Di antara banyaknya makam yang ada di sini ada satu yang paling populer yaitu makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Selain Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, anak-anak dan murid kesayangan beliau yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir juga dimakamkan di sini. Di sana juga ada makam ulama besar sekaligus pemimpin pondok pesantren Al-Busro Depok yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah seorang ulama besar yang lahir di Hadramaut Yaman sekaligus orang yang membangun Masjid An-Nur atau dikenal juga dengan Masjid Keramat Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas merupakan seorang waliullah yang berjasa dalam perkembangan Islam di Indonesia. Tidak heran jika makamnya selalu ramai peziarah tak hanya dari kota Bogor saja namun juga dari tempat-tempat lain. Alamat, Komplek Masjid An-Nur, Jalan Lolongok, RT 02 RW 04, Empang, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 2. Makam Mbah Jepra. Menurut sejarah, Mbah Jepra adalah sosok yang membuat desa Paledang sekaligus penjaga kota Bogor. Mbah Jepra merupakan panglima perang dari pasukan Sri Baduga milik Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Makam keramat yang ini banyak didatangi peziarah dari kalangan orang biasa, paranormal, hingga pejabat. Tak jauh dari makam ada sumber mata air bernama Cah Kahuripan. Biasanya setelah berziarah, para peziarah akan mandi sumber mata air ini. Ritual mandi paling sering dilakukan pada saat Kamis malam atau malam Jumat. Kamu mau ke sana malam ini? Alamat, Komplek Kebun Raya Bogor, lokasi tepatnya berada di belakang pagar Istana Bogor. 3. Makam Keramat Mbah Dalem Pangeran Petir. Makam keramat di kota Bogor yang sosoknya masih misterius sampai sekarang adalah makam Mbah Dalem Pangeran Petir. Lokasi makam ini merupakan sebuah petilasan. Walau tidak diketahui secara pasti siapa sosok asli beliau, masyarakat percaya jika Mbah Dalem merupakan sesepuh Sunda yang berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari cerita yang beredar beliau merupakan ahli zikir sekaligus tuan tanah, surat tanah dari zaman Belanda atas nama Mbah Dalem masih disimpan sampai sekarang oleh penjaga makam. Sejak dulu, makam Mbah Dalem ramai peziarah dari berbagai wilayah. Di makam yang sudah berusia ratusan tahun ini terdapat sebuah batu karang yang terlihat hidup. Hal ini dibenarkan penjaga makam yang mengatakan jika batu karang tersebut pernah beberapa kali dipotong tapi masih tetap tumbuh. Alamat, Jalan Soleh Iskandar, Kedung Badak, Kel. Tanah Sareal, Kota Bogor. 4. Makam Keramat Mbah Khair. Mbah Khair merupakan pendekar pencak silat yang disegani sekaligus kiai yang menciptakan aliran pencak silat Cimande. Kira-kira tahun 1760 beliau memperkenalkan jurus silat pertama pada murid-muridnya. Selain berdakwah, Mbah Khair juga seorang pedagang kuda. Saat di Batavia Mbah Khair berkesempatan bertemu dengan pendekar-pendekar silat yang berasal dari Minangkabau dan China. Disinilah Mbah Khair bertukar pengalaman dalam hal dunia persilatan untuk menambah ilmu dan wawasan. Saat berada di Cianjur Mbah Khair ditawari untuk menjadi guru silat keluarga Bupati yang saat itu bernama Bupati Raden, Arya Wiratanudatar VI dikenal juga dengan nama Dalem Enoh tahun 1776 sampai tahun 1813. Pada tahun 1825, Mbah Khair meninggal dunia dan dimakamkan di hingga kini karya Mbah Khair masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa Barat. Alamat, Jalan Ahmad Yani, Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. 5. Makam Mbah Dalem Solawat Bupati Bogor pertama.
Raden Adipati Surya Wiranata adalah Bupati pertama Bogor, sekaligus cucu dari pendiri Masjid Agung At-Thahiriyah sekaligus masjid pertama yang dibangun di Bogor Raya. Raden Adipati ikut membantu pengembangan dan meneruskan pembangunan setelah sang kakek meninggal. Masjid ini dulu bernama Masjid Agung Empang. Setelah Raden Adipati wafat, penyempurnaan masjid diteruskan oleh putranya. Kini nama Raden Adipati diabadikan menjadi sebuah jalan di kawasan Empang. Selain menjadi bupati yang baik, beliau juga merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Bogor. Panggilan, Mbah Dalem Sholawat, berasal dari kebiasaan beliau yang sangat rajin melantunkan sholawat. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga besar Dalem Sholawat yang berada di alamat, Jalan Raden Arya Wiranata, Empang, Kec, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 6. Makam Mbah Arya Rahia R.H. Arya Baya. Arya Baya lebih dikenal warga Bogor dengan nama Arya Rahia. Beliau merupakan sosok penting dalam perkembangan Islam di Kota Bogor. Arya Rahia berasal dari Sukapura yang dulunya merupakan wilayah Mataram kini menjadi Tasikmalaya. Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Raden Tumenggung Wiradadaha III atau Mbah Dalem Sawidak. Berbeda dari tokoh penyebar agama Islam lain yang berasal dari garis keturunan ulama, Arya Baya masih merupakan garis keturunan Raden yang berasal dari Jawa Barat. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Mbah Arya yaitu Tarekat Syatariyah. Salah satu ciri khas dari tarekat ini adalah ketika berzikir menggunakan tawasul nama-nama tokoh Islam besar sebelumnya. Zikir tawasul ini sangat berkembang di Bogor dan mudah ditemukan karena banyak warganya yang mengamalkan ajaran ini. Peziarah tidak hanya berasal dari warga Bogor saja, banyak juga peziarah yang berasal dari wilayah Jawa Barat lain hingga Jawa Timur. Menurut juru kunci jumlah peziarah tiap bulan mencapai 900 orang dan akan bertambah saat hari besar umat muslim. Alamat, Desa Pasir Angin, Kec, Megamendung, Kabupaten Bogor. 7. Makam Raden Saleh. Raden Saleh merupakan seorang waliullah. Hingga kini beliau dikenal sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW atau Sayyid. Tidak heran jika makam Raden Saleh yang berada di Gang Tenang, walau dalam gang, tidaklah sulit menemukan makam beliau ini selalu ramai peziarah, bahkan hal rutin juga diadakan di makam beliau. Raden Saleh selain memiliki keimanan yang luar biasa, beliau adalah sosok yang memiliki jiwa sosial, seni, dan nasionalisme yang tinggi di masanya. Raden Saleh Syarif Bustaman dikenal juga sebagai seorang maestro pelukis. Makam ini tidak sengaja ditemukan pada tahun 1923 dan mendapatkan perhatian Presiden Ir Soekarno. Kini makam Raden Saleh sudah memiliki joglo. Alamat, Jalan Raden Saleh, Kel, Empang, Kec, Bogor Selatan, Kota Bogor. 8. Makam Keramat Leweng Larangan. Leweng atau hutan larangan merupakan sebuah hutan yang berada di bukit berjalan dengan ketinggian 800 meter terletak di Kabupaten Bogor. Pemakaman keramat ini berisi makam beberapa tokoh besar pada masanya. Ada juga beberapa makam keramat milik tokoh penyebar agama Islam yang masih masuk dalam silsilah keturunan Arya Wiratama dan makam Mbah Arya Pasir. Adapun nama pemilik makamnya adalah Syekh Mama Wali Haji Yusuf, Syarifah binti Ainoloh, dan Amah binti Hasanah. Pada saat berada di pemakaman Leweng Larangan tidak diperbolehkan untuk mengambil foto dan menulis narasi tanpa izin. Kunjungan wisata religi ke makam didominasi perempuan dengan jumlah kunjungan peziarah 600-800 orang per bulan. Alamat, Desa Pancawati Kec, Caringin Kap Bogor. 9. Makam Keramat Syekh Umar Bogor. Siapakah sosok sebenarnya dari Syekh Umar hingga kini masih menjadi misteri, namun ia dikenal merupakan sosok penyebar agama Islam yang berasal dari Banten, berbudi luhur serta salah satu tokoh yang ikut andil dalam pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura. Lokasinya jauh dari hingar-bingar perkotaan dan dikelilingi pohon-pohon besar berusia ratusan tahun, banyak peziarah yang datang dengan tujuan berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan dan dimudahkan untuk lepas dari lilitan hutang. Menurut kuncen makam, banyak doa dari peziarah yang dikabulkan dan mereka pun kembali berziarah lagi dan melakukan syukuran dengan menyembelih hewan seperti kambing dan kerbau. Di sekitar area makam juga terdapat sebuah sumur yang dulunya digunakan Syekh Umar untuk wudhu dan mandi.
Kini airnya boleh digunakan oleh peziarah di tempat namun tidak boleh dibawa pulang. Alamat, Kampung Cicantara, Desa Tenjo, Tenjo, Kabupaten Bogor. 10. Makam Keramat Bakom. Kiai Haji Asy'ari Bakom atau lebih dikenal dengan nama Mama Bakom merupakan sosok kiai karismatik yang memiliki pengaruh sangat besar di masyarakat. Melalui ketulusan, keikhlasan dan pengabdian beliau dalam mengajarkan agama Islam berhasil melahirkan ribuan murid. Sehingga masyarakat memberikan gelar kepada beliau yaitu Waliullah Al-Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari Bakom adalah pengikut tarekat Qadiriyah wa An-Naqsabandiyah yang berasal dari Banten dan memutuskan untuk menyiarkan agama Islam di Banten hingga akhir hayatnya. Selama masa hidupnya beliau berdedikasi membimbing dan mendidik umat Islam di sana dengan mendirikan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti pesantren, tablik, dan majelis ilmu. Hingga kini masih banyak peziarah yang mengunjungi makam pendiri pesantren tertua di Bogor ini. Alamat, Jalan Bakom Pesantren, Bojongkerta, Kec, Bogor Selatan, Kota Bogor. Demikianlah cerita ini, maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Anda. Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita. Amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.